kampus di mahasiswa, ternyata Bapak Ibu sekalian luar biasa perdebatan. Aplaus untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, saya dari perspektif mungkin dari anak muda ya Bapak Ibu sekalian, atau ini Mama Abu. Saya memang 4 atau 3 tahun belakangan ketika masih pasca sarjana memang sudah memegang daerah istimewa Minangkabau ini. Cuma ada satu pertanyaan sangat mendasar bagi saya. Karena literatur yang saya baca itu tidak menemukan seperti Prof bilang tadi, yang Ketua Yayasan tadi, dan Profesor satu lagi tadi. Saya tidak menemukan keistimewaan di situ. Tapi keistimewaan secara absurd saya menemukan. Contoh adat dan sandi sangat bisa kita mulai baca. Itu absurd menurut saya, tapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan di kampung kita gitu. Terlepas kalau Bapak Ibu bilang tadi generasi milenial sekarang tidak peduli dengan adat, sudah tidak menghargai bapak, ibu, nenek dan sebagainya, ya itu problematik menurut saya. Siapa yang salah di situ? Saya tidak juga menyalahkan anak muda juga, dan saya juga tidak menyalahkan ini mama juga. Karena kalau ala kucing sadonya gitu loh. Tetapi saya lebih sependapat, ini rohnya ada pada di sana saja kita bertanya. Kayak di Bali, saya bukan menafikan agama lainnya. Bali agamanya dengan seperti itu, budaya seperti itu, dia tak angkut dengan adat dia gitu. Bali paling tidak suka yang namanya mencuri gitu. Itu adatnya mengatakan, bukan aturan yuridis yang dipandang di situ. Jadi lebih malu ini kapano adatnya sendiri gitu. Apakah dia paling istimewa? Enggak kok. Kalaulah kita bicara mengenai istimewa dari 4 provinsi itu panjang Bapak Ibu sekalian. Saya bisa menangkap seperti pembicara tadi, itu ada unsur politik yang kuat di situ, unsur sejarah yang kuat juga, ditambah lagi sumber daya alamnya gitu. Pertanyaan yang mendasar, kita punya nggak di situ? Gitu? Kalau mengenai adat, beberapa daerah lain juga banyak ada Bapak Ibu sekalian. Makanya betul kata ketua tim penyusun naskah akademik tadi, kita hanya bisa berkutat sebenarnya di historikal kita sebenarnya. Kita punya pejuang yang luar biasa. Belum ada yang mengonsep yang namanya Republik ini. Sudah ada Tan Malaka yang ditulis dalam bukunya Nagde Republik gitu, yang cikal bakalnya Indonesia gitu. Kita punya Sultan Syahrir, kita punya beberapa father yang lain. Mungkin kita bisa mengambil secara historikalnya di situ, atau PDRI dan sebagainya. Tetapi menurut hemat saya, sebelum ini digembang-gembangkan kemana-mana, apalagi mau deklarasi kabarnya UNP, lebih baik kata Bapak tadi, kita coba pintir lagi deh gitu. Mana yang bisa jadi kekuatan kita? Di Komisi 2 DPR RI itu tidak ada orang Padang satupun dari 13 anggota DPR RI kita. Mana kekuatan politik kita? Kalau secara historis atau sejarah, apa kata Profesor tadi? Mau bilang apa semuanya orang punya kok gitu. Tapi yang paling kita dengar, kalau mendengar orang Minang, siapapun orangnya itu kan, pasti orang menyangka orang Minang itu adalah orang pintar-pintar semua gitu. Katanya pintarnya di mana? Kan seperti itu. Gitu. Nah, mungkin di sini saya rasa bisa lebih dikembangkan lagi. Tapi kalau menurut hemat saya lebih baik jangan digombang dulu deh gitu loh. Karena kita belum menemukan titik istimewa kita. Kalau berbicara masalah yang tadi, sebenarnya cukup di Nagari selesai. Contoh misalnya, saya katakanlah mengambil orang di kampung. Nah, mama saya pasti ngumpulin itu datuk-datuk atau kan gitu kan. Ya kan? Diselesaikan secara adat. Ya, bukan secara hukum gitu. Makanya saya tidak sependapat. Ya mohon maaf kalau Bapak sering pulang ke Padang, saya tiap bulan juga pulang ke Padang Pak. Tapi saya tidak mau menghakimi. Saya berbicara sama Kapolda, bicara sama Kapolres. Tidak bisa masalah adat di kampung langsung dibawa ke meja hijau atau ke polisi gitu loh. Kami punya lembaga adat, itu bedanya kami dengan provinsi lain. Nah seperti itu. Jadi semuanya masalah itu bisa dinetralisir di tingkat nagari sebenarnya. Makanya saya berbahagia ada namanya Pemda Nagari yang dibilang Bapak tadi. Itu sebenarnya sudah sebagian besar itu menyelesaikan permasalahan kita di tingkat katakanlah di orang, katakanlah nagari. Nanti kalau berkota-kota sama juga kejadian dulu Bapak Ibu sekalian. Kita berkota, oh kita namanya desa nagari, buktinya uji. Kampung Ambon 3 desa gabung 1 nagari. Berarti kami cuma dapat dana desa 1 miliar. Biasanya kami dapat 3 miliar.
Jadi harus kita pikirkan lagi Bapak Ibu sekalian. Jangan dengan gampang kita menyampaikan, karena ketika saya bekerja di DPR, itu naskah akademik itu harus kuat. Profesor Emil Salim saja sepakat menyatakan dan semua kita sependapat, rokok itu banyak mudaratnya atau positifnya Bu? Mudarat kan? Tapi kami kalah di DPR. Logiknya sudah jelas itu. Ini loh, kata Profesor Salim, logiknya kita gini-gini. Faktanya kita di parlemen kalah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa perlu lagi pendalaman. Kita banyak tokoh-tokoh Minang yang saya rasa sangat mampu nih. Banyak profesor, ahli hukum, ahli dan sebagainya gitu. Kita diskusikan kembali gimana istimewanya. Kalau ibaratnya itu memang kita mendukung istimewanya, bagaimana kita menarasikan gitu loh, sehingga bisa meyakinkan ke parlemen. Tapi kalau narasinya agak kurang, ya susah kita gitu loh. Dan kita nggak ada DPRD di sini, nggak ada perwakilan provinsi di sini. Kita berbicara di rantau ya, kata orang Kampung, abang Eja di rantau itu gitu kan, yang menjalankan kami gitu loh. Kalau mengenai masalah nakal-nakal, saya walaupun 28 tahun Bapak Ibu sekalian, saya miris melihat teman angkatan saya. Cuma apalah daya, saya hanya bisa bekerja di kampung saya saja gitu. Tapi sebenarnya ada ikatan sebenarnya. Kalau kita perkuat ini mama, saya rasa selesai masalah. Dengan cara ini mamanya ya seperti Bapak tadi, Bapak didikan gitu loh. Biar kok anak-anaknya banyak kayak dia nggak jadi disayangi gitu. Nah Bapak saya pada apa anaknya layak gitu kan. Dulu ada siapa gitu kan. Setelah aku kerja di DPR, inilah banyak aku sebagai mama aku gitu kan. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Jadi sebenarnya kita perkuat yang namanya di daerah. Segala masalah di kampung diselesaikan di tingkat adat. Akan selesai masalah itu. Sehingga kita Bapak bermuta-muta Bapak ya nama kampung berbeda, Pak Paliaman berbeda, pasti sih beda apa kayaknya gitu kan. Tapi kami minta Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak kami di depan, ahli-ahli bidang kesehatan, pendidikan dan sebagainya, tolong kita lakukan jadi agak sering lagi gitu. Kita undang tokoh-tokoh lagi. Kalau memang ada peluang, kita buat aksi secara bersama, sehingga kuat logiknya gitu. Kalau disertasi atau tesis itu anak gue ya, nggak dulu serempak kan seperti bapak-bapak nguji dulu ketika di kampus. Mungkin seperti itu. Sehingga terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.